Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Jam piro Mas ya? Jam kali berarti. Pas Mas ya. Saya tanggapi sedikit dari hasil pembicaraan tadi. Yang pertama, jika kita merasa ada sesuatu hal yang lain ya, artinya seperti yang disampaikan Kimani tadi, misalnya biasanya jamaah kok moro-moro ingin tidak berjamaah. Itu langkah pertama, kita silatun ke Allah, cepat silatun ke Allah. Untuk apa? Untuk konfirmasi, untuk bertanya pada Allah. Ini kehendakmu atau kehendak ego? Itu terus nanti kita akan dapat kemantapan. Ya, kalau misalnya kita temukan, oh ini kehendak ego, berarti ego ya jangan dituruti. Kalau itu, oh ini kehendak Allah, ya kita ikuti. Karena apapun kehendak Allah, mesti ada pelajarannya, mesti ada hikmahnya. Yang kedua, memang kita mulai sekarang itu harus berhati-hati dengan hati kita, berhati-hati dengan pikiran maupun ucapan. Karena kita sadari atau kita tidak kita sadari, kalau kita sudah sadar Allah, daya Allah yang ada di dalam diri kita itu besar, sangat besar. Karena kita sudah terbiasa mengaktifasi daya Allah yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita berpikiran jelek kepada diri sendiri atau kepada orang lain, ya itulah yang terjadi. Kita merasa tidak enak pada orang lain walaupun nggak kita ucapkan. Ketidakenakan itu dalam hal apa, yaitu akan terjadi. Apalagi kita sampai mengucapkan, nah, maka itu akan terjadi. Ya, terjadi atau tidaknya otomatis sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita terbiasa lurus ke Allah, kita terbiasa mengaktifasi kesadaran Allah dalam diri kita. Nah, maka Allah mengabulkan apa yang jadi kerentek batin kita, apa yang ada di kemauan kesadaran itu Allah akan kabulkan. Cuman ya risikonya nanti kita sendiri yang menanggung. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Maka kita memang harus belajar untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya negatif dalam diri kita. Jadi belajar tidak punya prasangka yang buruk atau husnudon, suudon ya, atau suudon pada siapapun, karena pada dasarnya kita suudon pada seseorang itu sama dengan bersuudon pada yang menciptakan orang tersebut ya, pada sang pencipta. Kita suudon pada diri sendiri itu sama dengan suudon pada sang pencipta. Jadi jangan pada orang lain, pada diri sendiri pun kita tidak boleh suudon, merasa rendah diri, merasa minder, merasa tidak bisa, mengeluh, merasa macam-macam lah yang negatif-negatif itu terhadap diri sendiri, kita juga harus hindari itu.
Yang tidak sadar Allah saja bisa dikabulkan oleh Allah, apalagi yang sadar Allah. Nah, gitu. Orang yang nggak sadar Allah, misalnya ya yang tidak pernah bersentuhan dengan Allah, itu bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah mengabulkan semuanya, apalagi kita yang sadar Allah. Oleh sekarang memang harus hati-hati, karena saya juga mengalami beberapa puluh tahun yang lalu itu mengalami banyak kejadian yang tadinya saya tidak ngerti kalau ada hubungannya dengan pikiran, ada hubungannya dengan perkataan, ada hubungannya dengan batin. Saya awalnya lama-lama tahu. Karena itu kita mulai belajar itu, wah hati-hati banget. Apalagi kita sudah vibrasi sadar Allahnya sudah besar. Harus hati-hati banget. Harus terus berlatih ya. Terus kadang-kadang kita tidak sengaja juga memperluas kesadaran. Dalam zikir nafas sadar Allah itu juga dilatih memperluas kesadaran. Tapi terkadang kita memperluas kesadaran itu nggak terasa. Contoh begini, ketika kita nyetir mobil, kita nggak sadar kalau kita memperluas kesadaran sebesar mobil. Secara tidak kita sengaja, kita merasa bahwa tubuh kita sebesar mobil itu. Sehingga ada jalan sempit, saya nggak bisa masuk. Itu otomatis. Kemudian perluas lagi, wah ini nggak mungkin saya nyalip kendaraan itu jalannya enggak, itu kesadaran yang muncul secara otomatis, ini ada hubungannya dengan ilham yang saya terima tadi, pintu-pintu kesadaran. Insya Allah pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang pintu-pintu kesadaran. Jadi yang tidak dilatih saja kita terbiasa, apalagi nanti kalau kita berlatih memperluas kesadaran. Termasuk komunikasi dengan sekitar, itu kan sebenarnya kita sebelumnya itu secara nggak sengaja kita sudah berlatih memperluas kesadaran. Kepedulian terhadap lingkungan itu juga termasuk latihan memperluas kesadaran. Sampai sejauh mana kita berlatih memperluas kesadaran? Sampai keluar dari semesta. Jadi keluar dari jagat raya. Jadi jiwa itu kan nggak berbentuk. Nggak tahu bentuknya kayak apa, jiwa itu. Mengapa kadang jiwa itu bentuknya seperti tubuh kita? Nah, karena kita sudah terbiasa untuk memformat jiwa sesuai dengan tubuh kita. Mungkin pengaruh gambar, pengaruh YouTube, pengaruh apa itu. Tetapi kalau kita format itu kita bersihkan, maka ketika kita misalnya Rogo Sukmo misalnya ya, kan ada Rogo Sukmo itu, kita nggak punya format bahwa jiwa seperti tubuh kita, ya nggak berbentuk. Ya paling-paling bentuknya seperti orb gitu loh, seperti hanya sekedar sinar. Ya, karena itu bisa saja kita muncul, kita nggak punya kaki misalnya. Tapi ketika kita di situ sadar, wah aku nggak punya kaki, harusnya punya kaki, ya terbentuk kaki. Itu jiwa kita bisa perluas seluas-luasnya sampai keluar semesta. Itu bisa karena kesadaran ya, itu nggak berbentuk. Jadi yang menyadari itu jiwa. Ya, jiwa itu identik dengan kesadaran. Ya, kesadaran bentuknya seperti apa? Nggak berbentuk. Nah, kesadaran yang sering kita perluas itu akan membuat kita peka terhadap lingkungan kita.
peka terhadap sekitar kita, tentang kesadaran. Karena tadi kita berbicara ngusir semut, ngusir kucing, ngusir macam-macam. Itu bisa dilatih. Kalau ingin lebih tajam bisa dilatih. Terus sekarang kita akan berlatih itikaf tadi ya. Di awal kita sudah perbincangkan bahwa lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan dalam hati itu adalah tangga-tangga menuju puncak kesadaran. Ibarat kita mau ke puncak gedung, nah itu tangga-tangganya. Kalau sudah sampai puncak gedung, kita udah nggak pakai tangga lagi. Jadi begitu pula dalam berzikir. Sadar Allah itu tidak ada lafadznya. Sadar Allah tidak ada lafadznya. Kalau kita ngomong hening itu nggak ada lafadznya. Jadi ini tidak bisa kita ajarkan pada teman-teman yang masih baru belajar, nggak bisa. Karena apa? Karena belum terlatih di puncak. Tapi kalau sudah kita terlatih di puncak, maka kita akan tahu jalannya. Tapi kalau belum terlatih, ya plung-plung wae, paling meneng terus ngelamun rono ini nggak jadi apa-apa. Tekniknya gimana? Tekniknya macam-macam. Tapi yang sering saya gunakan sehubungan dengan zikir nafas sadar Allah. Jadi ketika kita siapkan, kita sudah rileks, ya, kita cukup tarik nafas, ini akan meluncur. Ini yang paling mudah ya, cara yang paling mudah. Kita akan meluncur setinggi-tingginya, minimal 1 jengkal di atas kepala kita. Ini kepala harus bisa kita tembus ya, harus menembus kepala ya, sampai minimal 1 jengkal di atas, sakilan ning dure meripat, ning dure sirah di atas kepala. Nah, agar bertahan di sini, kesadaran kita itu harus berusaha memandang titik ini, titik kesadaran yang di atas kepala. Itu jangan sampai lepas. Kita lihat, ini kita lihat yang di sini ini. Terus jangan sampai lepas, jangan sampai turun. Kalau perlu naik. Itu jadi 1 kali nafas, harus nyampe sini dulu. Ini sakilan yang duri sirah. Setelah itu pertahankan dengan cara kesadaran kita memandang ke sini, titik ini. Setelah itu udah diam. Diam, pertahankan, jangan sampai turun, tapi kalau bisa naik, naik. Tapi biasanya naiknya itu kayak dituntun naik. Ditarik atau didorong atau dituntun ya. Gitu. Ini udah diam. Kalau kita tidak fokus ya, kesadaran kita tidak fokus memandang titik ini, nanti pikiran akan kemana-mana. Itu artinya udah turun. Tapi kalau kita bisa fokus ke sini, pikiran nggak kemana-mana. Akhirnya pikiran itu seolah hilang dengan sendirinya. Ketika pikiran hilang dengan sendirinya, maka disitulah kita iktikaf, diam. Jadi kita diam dan dalam genggaman Allah lah istilahnya. Gitu. Jadi kita lihat. Terus kita pertimbangkan
Awal-awal mungkin keju banget ya. Ning sirah kayak kemeng. Ya awal-awal ya. Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa enggak, kita rileks. Itu. Wonten pertanyaan saderenge dimulai. Terus nggak usah minta apa-apa, nggak usah pamrih apa-apa. Aku ben untuk ridho nih Gusti Allah, nggak usah golek ridho. Ini pakai daya apa terasa ya. Kesadaran, sadar. Jadi boten daya, boten nopo-nopo. Kesadaran jenengan meluncur ke sini. Ini teknik yang paling mudah di sini. Sebenarnya banyak sih. Teknik yang paling mudah. Nanti kalau yang paling mudah udah kita otomatis bisa belajar teknik lain, tidak apa-apa. Sini. Jadi sampai nembus kepala, sakilan yang durindas. Ini kalau udah terbiasa, ini nggak akan hilang. Jadi tinggal ngomong-ngomongan rasanya kini sih enak. Itu hanya tanda ya, rasa itu hanya tanda. Di sini kesadaran kita akan terus permanen. Jadi kita zikir diam. Kita meluncur pakai lift yang super cepat ya, gitu ya. Lift itu kan gedung ada lift yang cepat, tahu-tahu sini. Jadi dengan satu nafas bisa. Wis kok gini. Allah, wis berserah wis. Ditahan Mas. Apanya? Ditahan. Nafasnya? Enggak. Ditahan. Napasnya biasa. Napas biasa. Ininya yang kita pandang. Kita pandang. Kalau kita pandang, fokus kita pandang ke titik ini nggak akan turun. Tapi kalau kita pandangan kita lepas, bisa turun. Kalau pandangan kita lepas, pikiran kita akan kemana-mana. Jadi gitu. Pernah gitu, ini kayak bolong Mas. Nah, itu nanti harus jebol. Iya. Awalnya tadi itu penuh mekar-mekar. Iya benar. Ya, itu. Kayak melembung, pelembungan kayak mekar. Kayak mekar, kayak padet banget. Nah, itu jadi push, enteng. Nanti kalau jebol, ditahan sini aja, dipertahankan di sini ya. Mungkin kalau bisanya nyampe sini, nyampe umbun-umbun, tapi diusahakan nanti bisa jebol umbun-umbun sampai 1 kilan ini minimal lah. Kalau bisa 1 kilan bagus ya. Artinya kita masuk pada dimensi ilahiyah, alam ketuhanan. Apalagi bisa lebih tinggi, lebih bagus. Ini kita memasuki alam ketuhanan secara kilat. Terus itu nanti kalau permanen ini banyak, kita akan lebih bisa melihat kebenaran ya. Pandangan terhadap kebenaran lebih tajam, terus kepekaan akan meningkat dan lain-lain banyak lah. Awal-awalnya mana susu ya benar. Susu ya itu. Tapi ben enek jamaah anyar, ya aja diajari ngene iki. Diajari dikir nafas biasa. Sapa sing ngajari nggih jenengan kula jenengan sedaya niki. PR umpen ngono, mos aku tok. Makane didepi clip on sitok-sitok iki ben ngomong suatu saat kebagian ngomong. Ayo belajar ngomong ning ngarepe dhewe, ngarepe awake dhewe. Ning ngarepe kanca dhewe. Itu. Nanti kalau ndek kepala ini gak iso nembus ya. Terus bengkak, terus koyo padet banget. Itu biarkan, itu proses. Ya. Kalau kalau udah bisa nembus terus minimal kita di sini. Gila. Bununan kayak bolong blus. Nah, yang sakilan di atas kepala ini kita permanenkan. Itu salah satu teknik. Saya kalau itikaf itu pakai itu. Cara yang saya sebut dengan ya itikaf dengan satu nafas. Setelah itu ya nafas biasa, ojo tegang,
Paham, Mbah? Mas Yon? Ya, kita awali dengan ta'awudz ya. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita minta perlindungan Allah dari godaan-godaan yang mengganggu kita. Nggak usah cari sensasi. Sensasi itu malah ganggu. Masuk lubang lah, masuk ini, itu malah ganggu. Kalau ada ya abaikan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, sebutkan namanya nih. Al-Fatihah. Untuk seluruh jamaah zikir nafas sadar Allah seluruh dunia. Al-Fatihah. Kita hilangkan permintaan, nggak usah minta apa-apa. Mari kita mulai. Langsung dulu, Sujud. sujud, Di teguh alon. nah, Cara bersyukur. luar biasa, Mas Biono luar biasa. Sini oleh sekarang di Wanapel. Asaran marilah. Ini bocor nih. Apa? Luar biasa Mas Biono dengan Terus pun tiba. Ini kolesterol ini udah. dengan betul lengkap terapi Terapi. di gua Iya. kata Mas Biono. Iya. Terapi. Biasa bro, itu yang terapi dari biasa. Masih lo nih kok kecil ya. Saged tembus iki namun. Dereng. Dereng. Tegak, Mbak. Tambah tegak. Pemimpin dulu, landing dulu, mana saged. Balik meneh koyo ban kempos. Ning dulu Landing dulu gak iso. Tegak. cara nganu nek tak rasane koyo balik meneh Nariknya- ngobos koyo ban kempos ning nyeblok neh. Nariknya dari ujung kaki.
Menarik ya. Wis pendut-pendut ngoten. Nggih upah sithik ngoten lho. Kaya ban ngejes set kaya ketok lek medun ngojos. Jadi hu iki maksudnya dia iki yang maha lembut. Sing tak terangke apalmu lho. Maha lembut. Iku mentoke napas, iku mentok ganti. Iki Allah, wis berserah wis. Usaha. Itu dipertahankan. Dari nggak ada bertahan terus ical terus. Mriki Mbak napa kaya kados kaku dhewe ngoten. Rileks iki Direk niku direk. Ini kurang ical ya. nggih rileks ngeten niku kok Ical berubah. terus ngorok. Terus ngorok. Ical ngoten betul. Badan orang. Ical. Kamu udah kaget. Pun ngantos ical Mbak niku kesadaran kita naik kesadaran, naikkan kesadaran terus. Naik kesadaran sampai ya level ketuhanan, nembus ini ketuhanan. Ini minimal diusahakan di sini, minimal. Dilatih terus saya nembus ini. Kaget lah. Benar-benar kaget. Itu apa ruang kosong yang saya temui itu apa halusinasi saya? Oh, Ruang kosong yang saya temui itu apa halusinasi? kalau sadar enggak? Benar. Enggak. Saiki Ruang yang terang dalam kosong. nggih udah karo iki wis. Niki sini sepinten? Hampir separuh. Seperempat kira. LB. Sampean? Seperempat lebih. Pak Ari? Di sini pinten? Hampir separuh. Seberapa? Separuh lebih, separuh kurang. Niki sini penuh Pak. Seniki kopi zat, iki ya zat kan yang lebih padat bentuk kopi. Yang ini zat yang bentuk udara. Iki kosong. Ketika kita des kok kosong, tetap kita itu di dalam zatullah, tapi yang berbentuk kosong. Jadi kosong ini ya sejatinya isi. Isi itu kosong. Isi. Sungguh kosong. Jadi kekosongan yang tidak ada isi nggak ada. Kosong itu isi. Iya. Tapi secara kasat mata kan isinya itu kopi tadi kan kurang dari setengah. Ini yang tinggal Nah. bentar. Nah ini cara melihatnya kan beda. Kalau kita itu melihat dengan mata telanjang, di sini maksud saya ini, yang kita hanya melihat ciptaan. Nah, kalau kita melihat zat, nah ini penuh lah zat. Tapi kalau kita melihat dengan ma'rifat, tidak ada. Ini tidak ada semua. Hilang. Jadi singgi wis hilang. Ya itu bedanya.